Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Teman-teman, alhamdulillah. Semoga segala bentuk perjalanan pekerjaan teman-teman semoga dilancarkan ya. Alhamdulillah aku juga semoga dilancarkan untuk untuk kerjaan aku juga. Amin. Aku nggak mau panjang-panjang. Aku kali ini mau ngasih temanya itu adalah siapa sih yang suka stalkerin kamu? Ya, siapa sih dia yang suka stalker kamu? Nah, itu dia. Aku akan bacain. Tapi teman-teman sebelumnya jangan lupa subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Makasih ya teman-teman. Nah, untuk masalah temanya ini siapa yang sering stalker kamu itu sebenarnya luas ya, bisa mantan temen, terus mantan pacar, terus temen, gebetan, mantannya pasangan kamu misalnya. Nah itu dia, aku jadi pengen ngebacain apa sih yang terlihat dan siapa sih yang suka stalkerin kamu. Nah itu dia. Oke, aku akan kocok kartu aku. Sebentar, aku ambil kartuku. Dan teman-teman seperti biasa ya, kalau memang teman-teman ngerasa punya target sosok laki-laki atau sosok perempuan yang suka kepoin kamu, monggo teman-teman boleh bayangkan dia, terus pilih kartunya. Dan seandainya teman-teman ngerasa mantannya cowok kamu atau mantannya cewek kamu ternyata suka kepoin kamu atau stalkerin kamu, nah monggo juga bayangin dia, terus ambil juga dipilih kartu ini. Oke, nah aku akan tebar dan bismillahirrahmanirrahim. Aku akan mulai pilih kartu, dimulai dari nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Siapa sih yang suka stalkerin kamu? Bentar ya. Nomor 1. Waduh, kebuka. Nomor 2. Oke. Nomor 3. Udah langsung 2. Yang terakhir nomor 4. Oke. Sebentar aku rapiin. Silakan ya teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman ngerasa punya target yang suka stalkerin teman-teman, monggo bayangkan dia. Tapi kalau nggak punya nggak usah bayangkan siapa-siapa. Kalau kamu juga ngerasa ternyata mantannya pacar kamu itu ternyata suka stalkerin kamu, monggo boleh dilihat juga tujuannya itu apa. Oke, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Silakan ya teman-teman, 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah. Sudah ya teman-teman ya, aku akan mulai bacain nomor 1, tapi tetap seperti biasa harus fair dan pilihnya sesuai dengan keinginan hati ya. Dan ini cuma fun reading aja, jadi istilah kasarnya ya buat antisipasi dan sebuah motivasi. Oke, aku pilih nomor 1. Sebentar aku ambil batunya. Nomor 1. Wow, di sini sih banyak hal ya yang suka stalker kamu. Cuma ya aku lihat dari kartu aku nomor 1 ini, siapa sih yang suka stalker kamu? Kalau aku bacanya ya, ini adalah sosok orang dimana yang pernah berbeda pendapat dengan kamu atau mungkin pernah ribut sama kamu. Aku bacanya dari keributan itu membuat kalian jadi seperti berpikir dan pada akhirnya ada indikasi perpisahan. Ya mungkin kalau aku bilang ya bisa dibilang mantan ya, mantan terdekat kamu atau mantan terakhir kamu sebelum kamu sekarang sendiri atau sudah punya pasangan. Jadi kalau aku lihat dia suka stalker kamu, tujuannya dia sih apa sih? Kalau aku lihat tujuannya dia cuma pengen tahu aja nih sekarang kamu gimana, kamu sudah move on atau belum, atau kamu masih terpuruk gitu loh. Karena dia merasa kamu tuh pasti masih masih terpuruk dan masih susah move on, karena posisinya kamu itu kayak masih suka terngiang-ngiang dia gitu loh, terngiangnya si sosok yang suka stalker kamu ini. Jadi dia tuh kayak ngerasa yakin kalau kamu tuh belum move on 100%. Dan di kartu aku juga dan di kartu aku juga kelihatan kayaknya sosok
sosok si dia ini itu kelihatan banget pengen kamu tuh masih sedih dan terpuruk gitu kan atas perpisahan kalian gitu. Dan aku sih nggak tahu ya tujuan, aku sih juga nggak tahu nantinya gimana, tapi kok aku lihat tujuan lainnya itu adalah, ya aku lihat ya sepertinya si dia ini tuh masih ada indikasi ke arah, kalau aku baca ya, masih ada indikasi ke arah dia masih ngerasa hubungan kalian belum selesai 100%. Karena dia ngerasa pada saat perpisahan kalian kemarin itu, dia merasa itu seperti hanya sebuah emosi gitu kan, hanya sebuah emosi dari kalian yang membuat yang membuat hubungan jadi kayak ngegantung seperti ini gitu. Nggak ngegantung sih ke arah perpisahan seperti ini, tapi memang dia ngerasa hubungan kalian itu masih kayak ngegantung gitu kan. Cuma ya di sisi lain juga aku sih nangkepnya itu memang sudah pisah ya. Jadi kalau aku lihat ya stalker itu mantan kamu gitu, mantan terakhir ya. Entah sekarang kamu yang posisi kamu masih sendiri atau punya pacar, pokoknya mantan terakhir. Dan intinya dia juga suka stalker kamu adalah sepertinya dia mencari celah untuk ngajak kamu ngobrol, aku lihat ya. Dan ngobrolnya itu ke arah apa? Ya pertama aku lihat sih mungkin ke arah balikan ya, tapi lihat situasi kondisi kamu udah punya pacar atau belum. Yang kedua ke arah membahas yang kemarin, karena dia ngerasa yang kemarin itu pembahasannya belum selesai gitu. Terus yang ketiga aku juga lihat dari kartu aku, posisinya itu adalah seperti dia kayak pengen berkata jujur sama kamu tuh kayak gini, lo tuh juga kemarin salah, bukan hanya gua aja yang salah. Jadi ya balik lagi ya, seperti kayak mau nunjukin kalau memang dia yang kemarin itu benar gitu. Dan aku juga lihat dari kartu aku sih, dengan tujuan dia stalker itu, kalau aku lihat sih aku sih nggak tahu juga ya hubungan kalian itu orang tua sudah merestui atau belum ya. Cuma yang aku tangkap kok secara tidak langsung orang tua sudah merestui ya. Jadi istilah kasarnya kayak dia ngerasa ya dia masih pengen balikan sama kamu karena dia ngerasa orang tuanya dia masih ingat kamu dan ibarat kata masih merestui kamu gitu, aku lihat ya. Jadi ya istilah kasarnya ya aku tangkap dari kartu aku ya, dia masih suka stalker kamu karena memang di sisi lain dia masih pengen menyelesaikan masalah yang kemarin, yang dia anggap masalah yang kemarin itu belum selesai. Walaupun di sisi lain aku lihat dari kartu aku, kayaknya orang tuanya juga agak menyayangkan kalau kalian pisah, karena mungkin secara tidak langsung keluarga, masing-masing keluarga sudah saling kenal satu sama lain ya. Itu aku lihat nomor satu. Jadi ya siapa sih yang suka stalker kamu ya, aku sih baca mantan kamu yang mungkin terakhir gitu kan, maksudnya terakhir sebelum kamu sekarang sudah punya cowok lagi atau masih sendiri. Terus udah gitu yang kedua itu adalah suka stalker juga mungkin keluarga dari mantan kamu juga, aku lihat ya dari kartu aku. Oke, sekarang aku lihatin nomor 2. Siapa sih yang suka stalker kamu? Bentar ya, ini kartu nomor 2 ya. Oke, siapa sih yang suka stalker kamu? Ini banyak sekali ya. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, sosok orang baru atau teman baru. Karena gambaran kartu aku ada indikasi kamu dapat kenalan baru, dan dia itu kayak stalker kamu atau kepo sama kamu karena pengen tahu kamu ini siapa sih gitu kan. Terus keadaan kamu sebenarnya juga seperti apa dan kamu ini sifatnya bagaimana. Jadi aku lihat dia suka stalker kamu karena dia pengen tahu kamu sebenarnya ini siapa gitu, aku lihatnya. Terus aku juga lihat dari gambar kartu aku, di sisi lain ada juga orang yang, soalnya yang nomor 2 ini stalker banyak ya aku lihat ya. Terus yang nomor 2 ini sepertinya mantan ya, tapi nomor 2 mantan ini tidak seperti yang tadi nomor 1. Jadi yang stalker kamu nomor 2 ini kayak cuma pengen kepo aja, nggak sengaja. Misalnya pas lagi buka Instagram, misalnya kalian masih follow-followan, atau dia pas mau kepo sama diri kamu, jadi dia kayak kayak cuma pengen ngeliat instastory kamu, udah kayak gitu aku nangkepnya gitu. Nah yang ketiga, siapa sih yang suka kepo sama kamu? Yang pertama mungkin aku bisa bilang itu adalah ada soalnya di kartu nomor 3 ini ada 3 orang ya yang aku tangkap. Yang pertama itu pasangan kamu, alias bisa suami kamu atau bisa istri kamu, bisa cowok kamu atau cewek kamu. Terus yang kedua bos kamu dalam hal pekerjaan. Mungkin bos kamu coba pengen tahu kamu itu orangnya gimana, terus kalau pulang habis misal work from home atau habis pulang kerja juga kayak gimana aku lihatnya. Terus yang ketiga aku lihat orang tua kamu. Kenapa orang tua kamu stalker? Mungkin karena pengen tahu juga kamu gimana, kehidupan kamu di luar sana juga gimana, terus kamu bertemannya dengan siapa aja. Itu sih aku lihatnya. Jadi ya
Bisa kasarnya nomor 2 sih sebenarnya positif ya gitu kan, maksudnya ke stalkerannya itu positif, tidak terlalu yang aneh-aneh, cuma memang mungkin banyak yang stalker gitu kan. Beda kalau yang nomor 1 tadi cuma itu lagi yang kepo banget gitu ya. Nah yang ini yang indikasi kepo banget ya, kalau aku tangkap secara tidak langsung ya 5 orang. Yang pertama tadi adalah kenalan baru atau teman baru, artinya adalah mungkin tanpa sengaja kamu punya kenalan baru, entah itu dikenalin dari teman ke teman atau dari keluarga atau misalnya orang kantor beda cabang gitu kan. Pada akhirnya kalian berteman di sosmed dan di WhatsApp gitu kan ya. Pada akhirnya saling suka melihat story yang kamu buat itu. Terus yang kedua, sesekali walaupun tidak intens, aku bacanya mantan pacar kamu ya, dia cuma pengen tahu aja, pas kebetulan dia mungkin lagi main Instagram terus ngeliat kamu lagi update, dia jadi lihat, kepo. Nah terus yang ketiga aku lihat adalah pasangan kamu sendiri ya, entah itu suami atau istri, entah itu pacar cewek atau cowok gitu. Nah terus yang keempat aku lihat bos kamu. Kok bisa atasan gue sih Mbak Pit? Kenapa ya? Karena atasan cuma pengen tahu aja kamu hari-hari gimana, work from home kamu gimana gitu. Terus kayak gitu ya, cuma namanya nggak sengaja buka story jadi kan kelihatan semuanya gitu. Nah yang terakhir itu adalah orang tua mengkepokan kamu itu adalah pengen tahu kehidupan kamu di luar rumah seperti apa, pergaulan kamu juga di luar rumah seperti apa. Jadi ya orang tua lebih ke arah kayak kepo aku lihatnya. Jadi ya insya Allah tidak terlalu ada hal yang aneh-aneh ya kalau aku tangkap dari kartu aku. Itu dia nomor berapa ini? Nomor 2 aku lihatnya. Nah kalau aku lihat nomor 3, siapa sih yang suka kepoin kamu, stalkerin kamu? Sebentar ya. Wow, aku baca ada kurang lebih 3 orang ya. Dan ini ada 2 yang mungkin 1 kali yang kurang baik. Yang pertama aku lihat siapa yang suka kepoin kamu, di sini ada kartu cinta buta. Berarti secara tidak langsung pasangan kamu sendiri, alias sosok orang yang sekarang lagi dekat dengan kamu atau terdekat sama kamu. Kenapa dia kepoin gitu ya? Pertama aku lihat dari gambar kartu aku, karena dia sayang banget sama kamu dan dia cinta banget sama kamu. Jadi dia kayak takut kalau kamu macam-macam atau diambil orang. Terus aku juga lihat di sisi lain, dia juga pengen dia pengen tahu kamu tuh jujur atau tidak selama ini. Jadi ya istilah kasarnya dia cuma pengen tahu aktivitas kamu seperti apa dan keadaan kamu seperti apa gitu. Jadi ya dia keponya seperti itu ya. Insya Allah sih bukan kepo posesif yang aneh-aneh ya, tapi kepo cuma apa yang kamu omongin bener gak gitu. Terus nomor 2 juga aku lihat dari gambar kartu aku di sini, siapa sih yang suka kepoin kamu? Di sini sosok wanita tua. Wanita tua itu bisa aku artikan orang tua, ibu, atau bisa aku artikan mertua ataupun kakak tertua gitu. Jadi kalau aku tangkap sih, aku bicaranya sosok ibu aja ya. Jadi sosok ibu ini kepoin kamu karena dia pengen kamu juga untuk segera nikah gitu kan. Kamu juga untuk memantapkan hati, dan ibarat kata jangan ganti-ganti mulu yang dikenalin gitu kan. Jadi biar mantepin hati, kira-kira mau serius sama yang mana gitu. Jadi ya sosok wanita tua ini memberikan nasihat yang untuk indikasi ke depannya, biar kamu tidak terlalu lama memilih laki-laki dan tidak terlalu lama juga untuk pada akhirnya kamu tidak menjatuhkan pilihan sama sekali. Jadi ya si sosok wanita tua ini kepengen ya kamu bisa menjatuhkan pilihan kamu gitu loh, menjatuhkan pilihan kamu biar segera menikah. Terus yang ketiga lagi aku lihat, siapa sih sosok yang suka kepoin kamu? Jujur di sini secara tidak langsung teman kamu sendiri. Kenapa sih dia suka kepoin kamu? Karena dia iri sama kamu. Dia suka stalker sama kamu, dia pengen tahu keadaan kamu, dan dia juga pengen tahu kamu kemana aja. Jadi saat kamu misalnya bikin story A, dia akan ngikutin lagi A gitu kan, entah A atau A B gitu kan. Jadi ya intinya tetap sama A gitu kan. Misalnya contoh gini aja deh, kamu nggak sengaja lagi perjalanan dinas kamu nggak sengaja lagi liburan tipis-tipis sama keluarga kamu, kayak orang tua kamu atau kakak kamu gitu kan. Tiba-tiba dia besoknya ikutan pasang status, dia bilang traveling tipis-tipis aja dulu gitu. Jadi istilah kasarnya dia jadi kayaknya nggak suka sama kamu aku lihatnya, karena indikasinya kelihatan sekali musuh dalam selimut. Aku lihatnya dari kartu aku ya, memang dia niatnya nggak baik ya, jatuhnya iri banget, dan dia intinya pengen menjatuhkan kamu. Dan memang di kartu aku dia niatnya musuh dalam selimut, mengkhianati teman ya. Memang dia basicnya adalah gak kepengen orang bersaing sama dia, dan gak kepengen dia kalah saing sama orang lain gitu aku lihatnya untuk si nomor 3. Cuma ya untuk selebihnya sih insya Allah tidak ada hal yang aneh-aneh ya. Kamu masih bisa mengontrol diri, artinya adalah mungkin
kamu tahu dia suka stalker kamu jadi tahu batasan-batasan kamu untuk upload story seperti apa. Jadi biar kamu juga merasa orang jangan terlalu iri deh sama saya, berarti ada hal-hal yang mungkin harus saya kurangin. Itu aku lihatnya nomor 3. Nah yang nomor 4 sekarang nih aku lihat dari kartu aku. Nomor 4, siapa sih sosok orangnya suka stalkerkan kamu, stalkerin kamu? Nah yang pertama mungkin secara tidak langsung atasan kamu juga dalam hal pekerjaan, karena di kartu aku ada tulisannya berlimpah harta, sukses, hidup yang kaya, hasil disiplin dan kerja keras. Terus mungkin yang kedua itu aku lihat adalah sosok cowok yang suka sama kamu nih. Aku lihat ya sosok cowok yang suka sama kamu, yang sedang melakukan pendekatan sama kamu, yang sedang naksir sama kamu gitu. Nah sosok ketiga itu aku kayaknya butuh kartu tambahan ya. Sebentar aku ambil dulu ya. Itu apa sih sosok ketiga? Oke. Berarti secara tidak langsung di sini ada tulisannya makan hati atau sakit hati. Berarti secara nggak langsung itu adalah mantan kamu. Pas banget kartunya mengawasi. Ini kartu penyihir ya. Dan ini tambahannya aku taruh di selipan sini adalah di sini ada banget tulisannya, kelihatan curiga, pantau terus tingkah lakumu, ada kartu makan hati. Oke, aku akan jelaskan yang pertama dulu. Kenapa sih dia stalker kamu? Yang pertama adalah atasan kamu. Dia pengen melihat kedisiplinan kamu seperti apa, tingkat kesuksesan tingkat pekerjaan kamu seperti apa, karena mungkin secara tidak langsung atasan kamu ini atau bos kamu ini sepertinya sedang disuruh menilai anak buahnya. Jadi sehingga apa ya, mau tidak mau atasan kamu akan menilai karyawannya sendiri-sendiri. Nah salah satunya itu kamu tuh seperti sedang dinilai, dan dalam penilaiannya dia itu kurang lebih 10 hari sampai 2 minggu ya. Jadi ya mungkin tanpa kamu sadarin atasan kamu sedang melihat kamu dalam hal pekerjaan, sehingga kamu kalau bisa ya profesional gitu kan, memang harus ada yang kamu kerjakan dan tidak kerjakan. Jadi jangan sering-sering membantah, istilahnya kayak gitu. Terus aku juga lihat kartu kedua itu ada tulisannya naksir berdekatan. Siapa sih sosok yang suka stalker kamu? Yang aku tangkap ya kelihatan sosok yang sedang dekat dengan kamu, atau sosok cowok yang sedang menjalani hubungan sama kamu. Aku lihat dari kartu aku seperti, karena memang ada indikasi pendekatan, dan dari pendekatan tersebut kan memang ada indikasi juga ke arah pernikahan ya. Jadi ya aku tangkap dari kartu aku ya, insya Allah memang penglihatan dari kartu ya memang indikasinya ke arah keseriusan ya. Aku lihat ya, jadi keseriusan itu ya ibarat kata seperti penjajakan dulu, dianya pengen tahu keluarga kamu kayak apa, bibit bobot bebetnya kayak apa gitu. Jadi ya nomor 2 itu aku lihat memang sosok yang sedang dekat kamu atau sedang menjalin hubungan dengan kamu. Nah yang ketiga ini nih aku baca kok jelek ya gitu kan, karena pas tadi yang aku lihat sebelumnya itu adalah kartu penyihir, terus kartu kedua aku mau buka tambahannya itu adalah makan hati, dan aku juga lihat ada kartu awasi terus dan pandangi terus tingkah lakumu. Nah berarti kan secara tidak langsung sosok itu pernah kecewa atau pernah sakit hati sama kamu, sehingga dia ngerasa hidup kamu itu harus diawasin sama dia atau di stalkerin sama dia ya. Dengan cara apa? Dia pakai magic gitu kan, artinya adalah dia punya guru spiritual. Aku lihat dari kartu aku, dan sekalipun dia punya guru spiritual ya dia mengawasi kamu seperti ya awasi terus tingkah lakumu, pantau terus tingkah lakumu ya. Jatuhnya dia mengawasi ya seperti benar-benar kamu tuh nggak nyaman ya. Aku lihatnya sekalipun kamu punya pacar tapi kamu nggak nyaman, bahkan kamu bilang sama pacar kamu, ada apa sih sebenarnya, kok aku nggak pengen banget ya ketemu dia hanya untuk membahas tentang pekerjaan ataupun tentang misalnya tentang bisnis gitu kan, kok aku malas ya gitu. Nah padahal sebenarnya feelingnya kamu itu udah tepat dengan kamu malas ketemu sama dia, karena memang dia ada indikasi ke arah pakai unsur magic biar kamu bisa lulus sama dia ya. Alhamdulillah sih kalau kamu tidak lulus sama dia, dan kamu selalu kuatkan iman dan takwa kamu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya kalau aku lihat sih insya Allah hal-hal yang berhubungan dengan magic insya Allah tidak terlalu fatal atau tidak terlalu menunjukkan sisi keangkerannya gitu. Tapi ya pasti dengan hal magic ini kamu jadi tahu apa yang harus kamu lakukan, dan kamu jadi bisa waspada, oh ternyata mungkin dia ya yang pakai unsur magic buat jatuhin aku gitu. Jadi kalau aku lihatnya seperti itu, dan di sisi lain juga aku lihat dari gambaran kartu aku sih memang kelihatan banget tuh makan hati ini. Berarti aku sih baca mantan salah paham dengan kamu, dan aku juga lihat dari kartu aku ya intinya mantan benar-benar ngawasin kamu, bahkan dia berani juga bayar sih. Orang pintar itu atau orang yang punya kelebihan untuk melihat atau memantau sesuatu. Nah itu dia aku lihat nomor 4.
Nah, kalau misalnya memang teman-teman kurang jelas, bisa kok teman-teman coba ngomong di apa chat di sorry tulis di kolom komentar, mungkin kiranya aku bisa sedikit menjelaskan lagi gitu. Ya pasti sih sekali lagi nomor 4 ini memang bukan masalah apa ya, bukan terlalu besar indikasi magicnya, tapi hati-hati karena memang ada orang yang sakit hati sama kamu, mungkin pernah kecewa juga sama kamu, pada akhirnya dia mengawasi atau kepoin kamu. Itu dia nomor 4 teman-teman. Nah, aku sudah bacain, sekali lagi temanya adalah siapa sih dia yang suka stalkerin kamu. Semoga berkenan di hati teman-teman semua dan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan sebuah motivasi dan antisipasi untuk langkah teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku udah salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.